Rektor. Diana, apa kabar semuanya? Silakan dibuka mic-nya, dibuka videonya. Kita sambil nunggu pemateri Pak Farid. Ini Pak Faridnya masih belum join bersama kita. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik ya, sehat semua. Puasa hari keberapa ini? Masih tetap semangat puasanya. Mana nih wajah-wajahnya nih? Nah, ini bacanya butuai, butuai rezeki halal. Oke. Senang bisa ketemu lagi. Untuk materi kemarin dari 1 sampai 3 ada kendala atau semua sudah mengirimkan tugasnya? Perubahan itu Kak, yang dari non UMK ke UMK aja belum selesai sampai sekarang belum, karena tapi dikirim sudah ke bersurat. Dikirim OSS jawabannya gitu robotik gitu, jadi tidak dikenali gitu. Oh, robotik. Coba ya saya sebentar. Mbak Dina udah ini sih udah mau kemarin mau dilaporin kemana gitu Mbak Dina. Iya, kemarin kan kalau memang OSS itu kan harus bersurat ke mereka. Sudah bikin suratnya? Iya, sudah. Tapi jawabannya gitu. Tidak dikenali. Jadi kan mereka cuman suruh kalau ada permasalahan tuh kayak kita SMS ke operator telepon. Ada pilihan 1 2 3 4 5 6 7 8, di luar itu mereka tidak dikenali gitu. Oh, berarti untuk permasalahan pemindahan dari non UMK ke UMK-nya itu tidak ada di dalam daftarnya itu ya? Tugasnya baru 2, seri 1 sama seri 2. Kalau untuk seri 3 kan hanya membuat NIB. Kemarin tuh membuat NIB. Kalau memang Bapak Ibu semuanya sudah membuat NIB, berarti nggak perlulah untuk tugas seri 3 itu saya skip karena nggak perlulah kirim NIB-nya. Bapak Ibu kirim ke kami. Kami berharap tanpa mengirimkan NIB ke kami pun NIB-nya Bapak Ibu sudah ada. Itu pastinya. Untuk kalau memang belum, mungkin ada kendala apa. Ini mumpung masih di seri ketiga, belum keempat, kelima, dan sampai ke-9. Karena kalau makin ke sana nanti, begitu dengan pembukuan, nanti tugasnya Bapak Ibu tambah lebih banyak. Makanya saya tanya di kesempatan keempat kali ini kita bertemu, di seri 1 sama 2 sudah selesai semua belum? Karena harapan saya sebenarnya untuk mengadakan kelas kampus Bekraf ini, profil Bapak Ibu dari permasalahan dari baik perizinan usaha, perizinan edar, maupun sampai nanti pemasaran, sampai nanti pembukuan, itu semua terstruktur. Harapan saya seperti itu. Yang di materi 1 sama 2 kemarin, 1, 2, 3 kemarin, kita ada YouTube-nya. Nanti saya share ke grup lagi, saya copy paste lagi di grup. Mungkin saya bisa dibantu oleh Mas Charles, admin, bisa share di ruang chat. Mungkin di sini belum semuanya ada di grup. Kita ada di 3 grup.
kampus Gcraft, pilih salah satu aja karena infonya juga sama. Daripada nanti Bapak Ibu kebanyakan grup, jadi pilih salah satu aja di kampus Gcraft 1, kampus Gcraft 2 maupun kampus Gcraft 3. Akan ada hadiah bagi yang memenuhi 9 PR. Di sini bukan benar atau salah ya untuk tugas-tugas ini ya. Kami lebih melihatnya keseriusan Bapak Ibu belajar. Karena untuk materi pendamping UMKM ini sebenarnya kami sebagai pendamping UMKM pun mengikuti sertifikasi ini berbayar. Jadi ketika teman-teman pendamping UMKM benar-benar mau memberikan ilmunya ke Bapak Ibu, harapan kami, harapan kampus Gcraft, Bapak Ibu bisa belajar, bisa mengisi poin-poin yang diajarkan oleh pemateri-pemateri seperti itu. Seri 1 sudah ya? Sudah setor PR-nya semua ya? Di sini Sudah, ada materinya loh, ada Mbak Dina loh. Sudah. 1, 2 sudah selesai. Saya 3 yang juga sebenarnya belum. NIP sudah punya, KBLI sudah ketemu. Tinggal perubahan dari UMK non UMK ke UMK aja masalah saya. Ya. Selebihnya sudah. Yang lain 34 peserta bagaimana? Semuanya sudah ya? Oke, berarti nanti kalaupun lanjut ke seri ke berikutnya, harapan berarti tidak ada lagi yang bertanya tentang materi seri 1, 2, dan 3. Sampai saat ini Pak Farid juga belum menjawab. Ini WA saya belum dibalas. Bapak Ibu di sini mau belajar materi selanjutnya. Saya menawarkan mau belajar Canva atau mau belajar foto. Ini di luar materi keempat sih, karena sebenarnya materi keempat diisi oleh Pak Farid. Tapi sampai sekarang Pak Farid mungkin masih karena hari ini katanya jadi asesor, dan memang saya bilang sempatkan sebenarnya cuma 1-2 jam untuk kita, tapi kemungkinan mungkin hari ini masih asesi ya, masih mendampingi asesi. Bapak Ibu mau materi apa? Foto Kak, kalau Canva kan kemarin sudah dikasih. Sudah mengerti sedikit, ya yang kemarin dijelaskan oleh Kak Riko ya? Ngerti banyak sih belum, cuman berproses lah ya. Kalau yang penting intinya sudah diajarkan, kedepannya nanti tergantung kita giat enggaknya coba-coba gitu. Nah, benar. Kalau Canva kembali lagi kita harus sering praktek sama seperti foto. Jadi kalau Bapak Ibu hanya 1 kali mendengar, hanya 1 kali membaca tapi tidak mempraktek berulang-ulang, ya menurut saya juga tidak akan luas cara desain Canva-nya seperti itu. Sama seperti foto. Materi foto yang saya ajarkan kita akan kaitkan dengan digital marketing ya, sebentar.
Kalau mau lebih lengkapnya sebenarnya sama aja dengan kelas foto saya yang untuk minggu depan di grup WhatsApp itu lebih pada teman-teman Bapak Ibu bisa praktek tiap hari. Jadi kelas WhatsApp saya besok itu tiga hari, tiap hari praktek masing-masing. Kalau yang saya bicara pada hari ini adalah secara umum bagaimana foto itu nanti dikaitkan dengan marketing ya. Yang kelihatan di layarnya Bapak Ibu apa ya? Sudah keluar di layarnya Bapak Ibu? Sudah, tapi masih deretan dokumen kakak, kelas basic of fotografi. Bentar. Yang ini kelihatan? Belum, Mbak. Masih Explorer. Belum, Bu Rektor. Sebentar. Saya stop share Mbak dulu. Di stop share dulu, buka dulu filenya, baru share screen ulang. Iya, makanya ini saya stop share. Thank you, bentar. Iya. Oh ini. Oke. Materi ini sering saya bawakan di offline di Surabaya. Bagaimana fotografi ini bisa kita kaitkan sampai ke digital marketing. Kadang ini banyak yang dilupakan oleh Bapak Ibu semua. Saya hanya sekedar sharing, tidak menggurui karena saya tahu banyak fotografer di luar sana yang lebih jago fotonya daripada saya. Saya alhamdulillah, puji Tuhan, sudah sertifikat BNSP untuk fotografer junior, juga selain yang pendamping UMKM ya, BNSP kemarin, juga sertifikat BNSP untuk metodologi level 3. Jadi saya selalu upgrade belajar buat
setidaknya cara ngajar saya ini bisa diterima oleh Bapak Ibu bisa mengerti seperti itu. Nah, istilah lain dari fotografi adalah melukis dengan cahaya, yang dimana artinya kalau pencahayaannya cukup, berarti hasil foto yang kita hasilkan pun bagus. Jangan sampai pencahayaan berlebihan, apalagi kurang. Seperti yang Bapak Ibu lihat di saya ya. Saya memakai lampu ini pencahayaannya sebelah kanan terang karena arah lampu saya dari sebelah kanan. Sebelah kiri saya rada gelap karena memang tidak ada arah cahaya dari sebelah kiri. Nah, bagaimana menghasilkan foto itu dengan pencahayaan yang bagus? Dapat digunakan dengan pencahayaan alami, yaitu matahari. Kita bisa foto barang, kita bisa fotonya di luar dengan memakai cahaya matahari, atau kita memakai lampu. Kalau yang Bapak Ibu lihat saya ini arah cahayanya hanya di sebelah kanan, berarti pada saat kita foto arah cahayanya ada di kanan maupun kiri, ataupun nanti bisa arah cahaya yang dari depan. Seperti itu. Saya selalu bikin studi kasus ini sambal Bu Risma. Sambal Bu Risma ini adalah sambal punya saya. Dibilang kenapa Mama kayak Bu Risma, karena saya masih belum pede memakai nama Bu Diana. Seperti itu. Jadi kebetulan ya tercetus saja dengan memakai nama Bu Risma. Nah, di sini ada Bu Risma ya, Bu Risma. Pinjam namanya ya, Bu Risma. Jadi dengan sambal Bu Risma, saya kebetulan foto ini saya dapat dari reseller saya. Dia fotonya gini. Menurut Bapak Ibu bagaimana nih foto yang pertama ini? Kita saling anu ya, nggak apa-apa open mic-nya. Jadi kita sambil sharing aja, karena kalau kita belajar foto ini, kalau nggak sharing kok rasanya nggak asik ya. Terlalu bagaimana dengan foto pertama? Kenapa? Kurang menarik, kurang menarik ya. Soalnya nggak ada yang terekspos. Karena masih ada barang lain latar ya. belakang, Bingung terus ya. pencahayaan. Eksposnya mau tujuannya yang mana ini? Yang sambelnya atau yang barang belakangnya ya? Iya. Apa joknya gitu kan? Apa joknya ini? Sofanya. Atau Bapak Ibu pernah lihat nggak foto barang, foto produk, foto makanan minumannya Bapak Ibu, barang-barangnya Bapak Ibu, tetapi ingin dijual, itu fotonya ini ternyata di rumput. Ternyata disandingkan dengan satu vas. Memang maksudnya estetika ya, maksudnya untuk lebih cantik. Tapi kadang jadi bingung nih, yang dijual apa ini? Barangnya kita atau vasnya? Yang dijual barangnya kita atau ini apa sih background-nya yang di belakang? Kan kadang banyak ya foto-foto barang itu, saya tambahin vas, bentar saya tambahin apa lagi, tapi bingung akhirnya poinnya ini apa? Point of interest-nya ini apa? Nah, sama seperti yang difoto oleh reseller saya. Saya nggak menyalahkan, karena kemarin memang dia nggak minta, akhirnya ya sudah, pikir saya, oh berarti dia kan sudah berinisiatif untuk memfoto barang ini. Ternyata, nah, foto yang kedua akhirnya seperti ini. Ini foto saya foto sendiri. Untuk foto produk atau foto barang kita sebenarnya banyak cara ya, banyak yang kita mau. Maksudnya gini, saya selalu bilang ke peserta kelas saya, kalau kita bikin foto produk atau foto barang kita harus tentukan dulu barang kita ini untuk mana.
e-commerce, medsos itu seperti Instagram atau Facebook, atau kita mau ke Bukalapak, atau kita mau ke Gojek, atau kita mau ke Tokopedia. Karena di beberapa e-commerce, di beberapa seperti Tokopedia, seperti Shopee, itu kan fotonya mereka minta itu kan tidak boleh terlalu rame. Fokus hanya di produknya aja. Jadi saya selalu bilang, kalau mau foto barang berarti kita ada dua. Yaitu satu yang benar-benar fokus hanya di barangnya, tidak ada barang lain, tidak ada background, tidak ada foreground. Tetapi kalau kita mau foto untuk kita upload di Instagram, kita mau upload di Facebook, yang kalau Bapak Ibu kalau pernah lihat banyak foto makanan itu yang rame ya, yang umpamanya saya mau menampilkan foto produk sambal, tapi ketika mau foto untuk masuk ke Instagram itu pasti ada bawang merahnya, ada bawang putih, ada cabai utuhnya, bahkan ada nasi, ikan, dan segala macam. Terus sambal ini nyelinep. Sambal ini nempil di tengah-tengahnya. Nah, itu kalau untuk foto untuk Instagram maupun Facebook tidak masalah. Tapi kalau untuk Tokopedia atau lainnya, itu sangat bermasalah karena memang Tokopedia menganjurkan foto yang diupload ke Tokopedia itu adalah fokus ke barangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat studi kasusnya sambal Bu Risma before dan after. Atau bisa juga seperti gini, kita foto. Keperluan untuk iklan tadi ya. Jadi memang kita harus memperhatikan 3. Kalau di bahasa foto tuh triangle exposure, segitiga exposure, ada komposisi, ada angle, ada cahaya. Dan ini saling berkaitan. Nah, bagaimana membuat sebuah foto itu relatif bagus? Seperti yang tadi saya sudah bilang, pencahayaannya itu ada 2. Kita bisa memakai cahaya alami maupun cahaya buatan. Cahaya alami itu kita memakai cahaya matahari. Cahaya matahari yang bagus kalau pagi sekitar jam 9, jam 10, jam 11. Jangan sampai siang 12-an ya. Kalau sore bisa di jam 3, 4, 5, tergantung mataharinya lagi. Matahari saat itu bersinar atau mendung. Kalau mendung berarti cahayanya nggak bisa dipakai. Atau kita pakai cahaya buatan. Cahaya buatan itu banyak, lampu, lighting. Sudah banyak di toko online menjual lighting berbagai macam merek, berbagai macam sinarnya ya, wattnya. Kemudian kita bicara di komposisi. Komposisi seperti yang tadi Insan bilang, kalau untuk Tokopedia, untuk Shopee, atau untuk yang memang benar-benar toko online yang fokus jualan di produk, berarti dia menggunakan komposisi dead center, yaitu komposisi yang fokus di satu produknya aja, tanpa ada produk lainnya, tanpa ada background-nya. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau memfoto barang ini dijual 1 biji, ya fotonya 1 biji. Kalau Bapak Ibu membuat barang ini per 3 biji, per 6 biji, ya silakan fotonya per 3 biji, per 6 biji, seperti itu. Tapi kalau memang komposisi ada lagi yang untuk Instagram tadi, untuk Facebook, berarti Bapak Ibu komposisinya sudah macam-macam itu. Ada komposisi rot, ada komposisi, kalau dibicara soal komposisi itu di fotografi itu sampai banyak sekali. Begitu juga dengan angle atau sudut pengambilan.
Seperti yang tadi saya bilang dead center, berarti sudut pengambilannya sejajar dengan mata. Sorry, saya sejajar dengan mata seperti gini. Komposisi sudut pengambilan. Ada juga yang sudut pengambilan yang mungkin 45 derajat, berarti setengah naik dikit. Itu tergantung barangnya lagi. Kalau Bapak Ibu lihat kayak botol sambal, botol minuman, burger, itu rata-rata orang ngambilnya sejajar dengan mata. Seperti gini ya. Atau segini. Itu sejajar dengan mata. Tapi kalau foto modelnya kayak soto, terus pizza, itu kan nggak nampak ya kalau kita fotonya 45 derajat gini sejajar dengan mata. Kita selalu manggilnya fotonya 90 derajat atau foto dari atas. Jadi lihat lagi produknya apa nih. Kalau produknya berdimensi, memang berdimensi yang sisi samping ya, itu memang enak nih kalau yang sejajar dengan mata 0 derajat atau 45 derajat. Tapi kalau memang dia kayak pizza, nggak akan kelihatan itu tekstur-teksturnya. Pizza, soto, nasi campur yang nggak terlalu tinggi, itu nggak kelihatan kalau kita fotonya sejajar dengan mata begini. Nah, itu ketepatan kita memilih angle atau sudut pengambilan juga penting. Nah, apa kaitannya dengan digital marketingnya? Nah, ini yang sering dilupakan oleh teman-teman semua. Bahkan ada yang teman-teman yang memberi fotografer untuk motret produknya teman Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu upload di sosial medianya Bapak Ibu lupa beberapa hal yang seperti ini. Penulisan nomor telepon atau nomor WhatsApp di foto dengan warna yang kontras atau mencolok. Maksudnya apa? Konten foto yang Bapak Ibu upload ketika dilihat oleh orang lain secara tidak sengaja, ya, secara tidak sengaja, dan ketika dia tertarik, dia akan bingung menghubungi ke siapa. Pernah nggak ketika Bapak Ibu melihat satu foto, entah lagi scroll handphone, kemudian tertarik, loh sapunya lucu. Tapi dibaca-baca ini kok nggak ada nomor anunya ya, nggak ada nomor WA-nya ya. Nah, ini yang sering Bapak Ibu lupakan, bahwa setiap upload foto itu tidak tercantum nomor telepon atau nomor WhatsApp di foto dengan warna yang kontras atau mencolok. Yang kedua, tidak ada kata-kata bombastis seperti murah, diskon, enak. Sama seperti ini ya. Foto pertama kan kita mesti seperti ini ya. Cuman ini kan, tidak ada nomor WA-nya, tidak ada kata-kata bombastisnya, ini enak enggak, ini apa enggak, ini rasanya gimana, tidak ada. Terus kalau pada saat orang-orang scroll, umpamanya nih, Bu Siti nge-scroll ternyata, aku pengen ya sambelnya nih, aku hubungi siapa ya, kok nggak ada ya, kan berarti kan sudah eman, maksudnya sangat disayangkan. Yang terakhir ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Penulisan file foto sesuai riset. Bapak Ibu bisa lihat di file foto handphone masing-masing rincian. Kalau di rincian itu kebacanya JPG 01234566 angka. Benar atau benar? Ya, betul, Bu. Benar. Benar ya. JPG 123 atau PNG 1234566. Dan file foto itu tidak akan kebaca oleh Google.
Jadi seberapa banyak pun kita share foto kita, sebanyak sesering apapun kita share foto kan kita mau jualan nih ya, kita pasti nge-share ke WA, nge-share ke Instagram, nge-share ke Facebook, jualan di Tokopedia, jualan di Shopee, tapi file fotonya itu masih JPG 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita bilang, kok nggak ada yang nggak ada yang hubungi kita ya. Kenapa? Oh, ternyata di foto itu tidak ada nomor WhatsApp-nya kita. Bagaimana mereka akan menghubungi kita? Di foto itu tidak ada kata-kata bombastis. Bagaimana mereka tahu kalau ini murah, kalau ini enak, kalau ini lezat? Ternyata file fotonya itu, yang paling parah, file fotonya itu belum diganti dengan preset. Nah, bagaimana kita mengakomodir, bagaimana kita menulis semuanya ini? Nah, jadinya seperti ini. Ini contoh, saya gunakan Canva lagi ya. Jadi foto yang sudah kita olah tadi, kita masukkan ke Canva, kita tambahin nomor WA kita tambahin kata-kata bombastis, special offer, WA sekian, murah, non MSG, produsen sambal. Jadi setelah ini semua kita olah di Canva, kita save fotonya, kemudian kita ganti file name-nya dengan reset. Nah, resetnya itu bagaimana? Oh, ini yang ubah nama. Bapak Ibu sudah tahu ya cara ubah nama di handphone. Kalau nggak bisa ubah nama di handphone, cara satu-satunya sih ke laptop. Jadi ubah nama. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang file-file sini. Ini semua saya ubah nama. Jadi supaya Google ketika diupload ini foto-fotonya ini, Google-nya bisa baca. Seperti itu. Nah, ubah namanya seperti ini. Di handphone ada yang bisa ubah nama, ada yang nggak bisa. Jadi yang merasa nanti nggak bisa ubah nama, bisa langsung ubah namanya di laptop. Nah, ubah nama ini bukan sembarang ubah nama. Kita akan riset data. Riset data di Google. Bagaimana cara riset data? Bapak Ibu bisa buka Chrome-nya langsung. Kemanisan. Siapa yang manis, Pak? Mbak Di, tawarin sambelnya manis kayaknya. Saya pikir saya yang manis. Sambal saya ini sambal gurih karena saya asli Sulawesi. Jadi lidah saya masih lidah gurih ya, bukan lidah Jawa yang senang manis. Jadi bedanya kalau sambal bawang produksi teman-teman yang di Jawa itu masih ada manis-manisnya. Kalau produksi saya lebih ke gurih seperti itu. Sama pedas, Kak. Pedasnya ya nemen karena memang cabai rawit semua. Jadi coba Bapak Ibu coba untuk Buka Chrome ya. riset kata. Sesuaikan dengan produknya Bapak Ibu ya. Ketik spasi tahan. Maksudnya ini sangat riset kata yang paling mudah karena ketika kita riset ketik spasi tahan itu kita akan melihat berapa orang yang akan mencari produk tersebut di Google. Jadi coba sambal spasi khas spasi Surabaya. Yang keluar apa? Ketika kita ketik sambal khas Surabaya, Bapak Ibu lihat banyak gini ya.
Bapak Ibu lihat banyak ya di Google-nya ya. Banyak kata-kata ya di Google. Di Google ada nih sambal Bu Risma. Langsung nongol dia. Sebentar, saya Sambal coba. khas Surabaya langsung sambal Bu Risma oleh khas Surabaya nomor Nah, 1 sebenarnya paling hal itu atas. bisa dilakukan oleh Bapak Ibu untuk produknya. Oh, iya iya. Jadi ketika kita coba ini ya. Jadi caranya itu ya ketik spasi tahan. Jadi umpamanya produknya Bapak Ibu bumbu rujak. Jadi silakan bumbu spasi rujak itu akan muncul banyak. Itu apa aja? Nah, itu kata kunci. Nah, kata-kata itu yang harus ditulis di file fotonya Bapak Ibu. Sambal khas saya pakai yang anu aja dulu. Apa ya? Google kok nggak keluar ya? Nah, kalau 3 hal tadi Bapak Ibu sudah lakuin ya, sudah fotonya dengan bagus, terus ngerubah di Canva dengan menambahkan nomor WhatsApp, kata-kata bombastis, file name lihat dari riset kata-kata ini, insya Allah seperti yang Bapak Ibu tadi sudah coba di rumah masing-masing, ketika Bapak Ibu buka Chrome, akan keluar sambal khas Surabaya. Lemot internetku. Nah, ini banyak. Bu Rudi perlu Bapak Ibu tahu main digital dan sudah lama, lebih lama dari sambal khas Surabaya. Dan ketika ini ya, lihat ya, sambal Bu Risma nempel di tengah-tengahnya, ya alhamdulillah, berarti kan secara digital marketingnya sudah masuk. Dan hal ini bisa juga diterapkan lagi ke Bapak Ibu, produknya apa? Ayo, kita sesuaikan dengan 3 hal tadi yang tadi saya bicara. Ya, masuk di sini ya. Nah, ketika kita Google tadi sambal khas Surabaya, dia muncul. Kalau maksudnya gini, saya selalu bilang ke teman-teman yang ikut pelatihan ya, kalau sambal khas Bu Risma ini bisa, pasti produknya Bapak Ibu juga bisa. Dan di Gaycraft Jatim itu sendiri memang ada beberapa teman yang mau belajar dengan serius, mereka akhirnya menerapkan apa yang saya ajarkan ini. Dan beberapa bulan kemudian memang hasilnya nggak bisa langsung ya. Ada yang memang habis pelatihan ketika dia mengerjakan yang diajarkan ini, ada yang bisa langsung, Google-nya langsung bisa kebaca. Tapi kalau ada yang enggak, saya bilang tetap ayo. Jadi satu foto itu bisa umpamanya tadi kita Google itu ada 10 kata kunci, ya udah jadi dipakai file name-nya itu 10 kata kunci itu. Jadi ketika ada orang nyari sambal khas Surabaya, yang muncul sambal Bu Rudi. Ketika ada yang nyari oleh-oleh khas Surabaya, yang muncul sambal Bu Risma. Seperti itu. Kak, nanya Ya. Kak, itu kita taruh tulisannya itu di gambar, tapi itu sudah Ya. otomatis terbaca sama Google. Apa harus dari filenya, nama file? Dari file name-nya, karena Google bacanya file name.
Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu tidak merubah file name-nya, Google tidak akan baca. Dan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun Bapak Ibu share foto-foto Bapak Ibu di Facebook, foto-foto Bapak Ibu di Instagram, ya Google tidak akan baca. Jadi memang file name ini yang sangat penting. Tapi tidak sekedar mengganti umpamanya fotonya Bu Ibu tentang Gordon, tapi Ibu cuma tulis Gordon, tidak sesuai dengan kata apa, tidak melalui riset kata kunci, ya tidak akan, maksudnya ya akan lama kebaca karena kata, di dalam kita riset tadi kata kunci itu tidak ada, mungkin dia ada di bawah sekali, di kata-kata ke 10.000, sedangkan kita pengen kata-kata yang di awal, makanya kita harus ketika kata Gordon, pengrajin Gordon Kota Samarinda, kita cari dulu apakah ada. Kalau tidak ada, kita tidak bisa pakai pengrajin Gordon Kota Samarinda. Kenapa kita nggak bisa pakai? Sebenarnya bisa pakai, cuman mungkin itu kata ada di bawah sekali. Kita kan pengen nyari yang di atas, yang sering dicari orang. Seperti itu. Dan ini sebenarnya nanti berhubung ke Google My Business. Nah, Bapak Ibu sudah pernah ngisi Google My Business belum? Pernah, tapi lupa. Lupa filenya. Kenapa? Lupa filenya. Lupa filenya. Padahal username-nya. Google My Business ini cara paling cepat Google membaca data kita. Udah. Mungkin kapan lagi ya, nanti ada materi Google My Business lagi ya, karena kalau satu kali ini langsung dengan Google My Business, Bapak Ibu bisa pusing sendiri nanti kebanyakan materi. Jadi sama seperti Bapak Ibu nanti upload foto ke Google My Business, fotonya itu file name-nya ya harus diganti. Memang kita merasa ribet ya, alah enakan Mbak Di enakan langsung upload fotonya, memang enak. Tapi sayangnya tidak akan kebaca sama Google. Jadi bagaimana setelah kita sudah foto produk yang bagus, kita sudah kasih ke fotografer untuk dia foto, dia memberi file ke kita, kan hasilnya masih JPG 1, 2, 3, 4, 5, dan kita main asal share. Kalau menurut saya asal share ya, karena kita langsung nge-share tanpa merubah file name-nya, dan itu menurutku sia-sia aja, karena Google tidak akan baca. Ya, membaca kata kunci file name yang sudah diganti dengan kata kunci. Jadi Bapak Ibu sekarang mungkin di Google itu dengan metode ketik spasi tahan itu Bapak Ibu bisa riset kata kunci produknya masing-masing. Disimpan di note lah, di mana lah. Jadi untuk produknya Bapak Ibu bisa simpan. Kalau di materi saya yang tentang digital marketing, tentang lokal dan ekspor itu, kita bisa sampai 100 kata kunci nyimpennya. Karena memang harusnya upload foto kita itu harusnya minimal 3 bulan. Harusnya tiap hari. Jadi kita tiap hari ngupload, makanya dibilangin 100 kata kunci itu kurang lebih kan 3 bulan. 3 bulan kita kerja. 3 bulan kita kerja, kita tinggalkan, kita lupakan. Maksudnya kita lupakan bahwa proses Google itu akan bergerak sendiri, dia akan membaca sendiri. Jadi ketika sudah 3 bulan kita sudah riset kata kunci dengan 100 kata kunci, fotonya kita sudah rapikan, maksudnya rapikan itu kita sudah dengan kata-kata nomor WA kita cantumkan, kata-kata bombastis kita taruh di foto itu, terus file fotonya kita sudah ganti dengan kata-kata riset kata kunci tersebut, udah, Google itu akan bergerak sendiri.
Dan ketika orang akan mencari, dia akan kayak mengkonekkan. Seperti tadi yang saya bilang, ketika Bapak Ibu cari sambal khas Surabaya, Google akan mengkonekkan. Ting. Karena di file name-nya foto ini saya ganti dengan kata kunci sambal khas Surabaya. Kalau Jadi di cara FB, di IG itu kan mengandalkan tagar ya Kak ya. Ya. hashtag. Tapi file Nah, name kalau sebenarnya Instagram? penting juga. File name juga penting. Jadi sebelum hashtag itu, Kata kunci. sebelum hashtag itu ya file name yang akan kebaca. Kalau hanya hashtag yang Bapak Ibu taruh di Instagram atau di Facebook dan hanya orang mengklik tersebut yang bisa melihat foto itu kan, foto itu akan keluar karena ada hashtagnya itu. Tapi kalau tanpa hashtag, ketika orang mencari menulis itu pun kata kunci itu dan Bapak Ibu sudah mengganti file name-nya itu, Google akan mengaturnya sendiri. Itu ngefek juga kalau kita file name-nya sudah kita rubah, itu kan apa kalau orang nyari di FB, di IG juga sama efektifnya dengan nyari di Google? Maksudnya? Ya, saya kan share gambarnya di FB juga, di IG juga. Nah, untuk sementara ini kan baru mengandalkan hashtag, belum tahu ada yang lebih efektif file name gini. Nah, setelah nanti saya ganti file name, apa nanti kalau share di IG, di FB nggak pakai hashtag, bisa seefektif di Google nongol sendiri gitu? Bisa. Jadi sebenarnya sama aja seperti gini. Bapak Ibu coba cari Diana Gcraft. Fotoku pasti banyak. Karena setiap upload semua berkas-berkas yang saya upload itu menggunakan satu, file name-nya saya ubah. Dua, hashtag-nya juga pakai. Jadi memang file name sama hashtag ini dua. Ini nanti materi ini sebenarnya materi yang digital marketing, benar-benar digital marketingnya. Kalau yang saya ajar sekarang ini kan kaitannya antara foto ke digital marketingnya. Kalau kita sudah bicara nanti ada kelas digital marketing khusus, itu sudah nggak bicara tentang fotonya tadi, dia benar-benar digital marketingnya. Seperti itu. Ya, begitu materi saya hari ini. Materi ini tidak akan bermanfaat kalau Bapak Ibu tidak mencoba dan tidak mencoba terus-menerus. Dan akan ada pertanyaan kalau Bapak Ibu mencoba. Kalau Bapak Ibu tidak mencoba berarti nanti tidak ada pertanyaan. Nah, tugasnya Bapak Ibu, silakan buat foto produknya Bapak Ibu. Kasih di dalam foto itu nanti ada nomor WA-nya Bapak Ibu sama kata-kata bombastis. Kalau untuk file name-nya kan nanti harusnya saya bisa baca. Kalau ketika Bapak Ibu sudah kirim lewat email kan file name-nya kan katut mengikuti ya. Saya bisa buka dan melihat rinciannya. Itu aja sih tugasnya untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Izin tanya Mbak Di. Ya. File name itu kan harusnya antara foto 1 dan 2 dan selanjutnya itu kan nggak boleh sama. Nah, jadi Ya. untuk membedakan foto yang satu dengan yang lain itu gimana? Untuk Jadi gini, kalau mau pakai satu kata kunci, jadi sebenarnya enggak apa-apa. Sambal khas Surabaya, sambal khas Surabaya 1, sambal khas Surabaya 2. Google akan bacanya tetap sambal khas Surabaya. Tapi kan kalau memang Bapak Ibu tadi sudah riset di Google
dengan ketik spasi tahan tadi, itu kan banyak tuh, 10. Seperti yang tadi saya bilang, saya bisa dapat 100, saya bisa dapat 200 riset kata kunci. Nah, masing-masing foto dipakai dengan kata kunci yang berbeda. Tapi kalau tetap mau di satu kata kunci, ya itu tadi saya bilang 1, 2, 3 seperti itu. Masukin ke Google untuk pertanyaannya Berkas Sineng ya. Masukkan ke Google itu sebenarnya kayak kita masukin ke YouTube, kita masukin ke Instagram, kita masukin ke Facebook, kita masukin ke Tokopedia. Itu otomatis sudah Google baca. Kita masuk ke Google My Business, GMB, Google My Business. Itu Google baca. Jadi ketika coba aja di search sekarang, Diana Gcraft. Itu filenya tuh dari mana-mana, dari Facebook ada, dari Instagram ada. Jadi memang untuk semua online kita, ya, semua online kita ini Google yang mengumpulkan. Jadi ketika semua orang mencari gorden, penjahit gorden Samarinda, tuh keluar semua tuh. Kalau memang Bapak Ibu menulis riset kata kuncinya seperti itu, ya dia namanya Bapak Ibu akan keluar. Pentol khas Makassar, enak, murah. Kalau memang ada di kata kuncinya, ya akan keluar seperti itu. Izin tanya lagi Mbak Di, Ya. untuk masukkan ke Google itu gimana sebenarnya? Kadang-kadang memang keluar sih foto kita masuk ke Google gitu ya. Cara memasukkan itu bagaimana Kak Mbak Di? Sebenarnya kan kalau kita memasukkan ke Facebook kan otomatis itu juga Google, Bu. Iya sih. Nggak, kalau langsung jadi, masukkan, berarti bisa kita masukin ke FB atau Instagram gitu aja ya? Iya, itu yang tadi saya bilang. Jadi kita, umpamanya kita upload nih ke Facebooknya. Ibu jualan apa nih? Black garlic. Black garlic. Black garlic, Ibu sudah foto nih ya, foto black garlicnya. Kemudian Ibu desain pindahin ke Canva. Terus Ibu tulis nomor WA-nya Ibu. Habis itu tulis black garlic enak, apa tuh biasa kata-kata bombastisnya. Terus file name-nya Ibu harus riset dulu di Google. Black garlic itu ketika ngetik black garlic, apa yang keluar. Nah, itu yang Ibu turutin. Seperti yang tadi saya bilang di sini. Bentar ya. Saya coba ya, Bu ya. Nah, ketika ketik black garlic, ini yang muncul black garlic benefits, black garlic manfaat, black garlic cara membuat, black garlic fermenter. Nah, ini yang kita pakai, Bu. Kalau memang mau pakai kata black garlic, karena apa? Kata-kata ini sudah dicari banyak orang di Google. Dan ketika Ibu tulis black garlic Samarinda, nah di sini kan nggak ada. Ya tidak, bukannya tidak akan dicari ya, akan sulit orang menemukan. Apalagi kalau Ibu menulis lagi merek, langsung merek di depan. Nih saya pengen Bu Risma black garlic enak, ternyata di sini nggak ada yang cari. Jadi kita semua itu berdasarkan riset yang di sini, riset di Google. Jadi file name-nya Ibu harus berdasarkan riset yang sudah diketik tadi. Ngerti ya, Bu? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Ya. Jadi gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kayak gini Kak ya. Kan kalau dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, spray itu kan tulisannya spray, S-E-P-R-A-I. Tapi saya cari tempo hari itu spray itu orang nggak ada yang pakai. Pakainya spray, S-P-R-E-I. Jadi walaupun itu tidak sesuai dengan ejaan, saya pakai spray aja. Pakai yang banyak dicari orang. Jadi kita kayak gini, sama aja ya, sambal, E-nya 2, samba, A-nya 3, A-nya 4, kita tetap
Jadi kita makanya bisa dapat 100, bisa dapat 200 kata kunci itu kayak gitu. Jadi spray. Bisa aja spray. Kalau spray biasa spray. Ada spray Bonita, spray estetik, spray waterproof, ini dipakai semua. Ada mungkin mau tulis spray EI. Ya tinggal dicoba-coba. Ketika memakai 2E, mungkin orang kan ada yang latah E-nya jadi 2, latah I-nya jadi 2. Dicoba aja dan dia akan keluar nggak kata kuncinya. Kalau keluar berarti dipakai aja. Seperti itu. Oke? Oke. Oke, kameranya misalnya saya minta dibuka dulu, kita lupa foto. Oke. Terima kasih yang sudah buka kamera. Sebentar, Saya foto ya. Oh ya. Untuk ada Baik. Siap 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu. Terima kasih semuanya. Sorry pematerinya batal. Gak apa-apa. Cepat sehat ya, Bu Amelia ya. Sorry pemateri hari ini juga berhalangan. Mungkin dia masih ngasesi, masih kerjanya sebagai asesor. Semoga materi foto hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang mau lanjut kelas foto. Hanya 49.000 ya. Bisa hubungi admin saya. Jadi bisa lanjut di fotonya mengenai komposisi, angle sama cahaya. Itu lebih saya share sini ya foto nomor admin ya. Bentar. Ya, aman, Bu. 08515 998 9930. Itu admin saya. Transfernya kemana nanti tanya sama admin aja. Hanya 49.000. Oke, terima kasih semuanya. Kelas hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut minggu depan. Semoga pemateri lainnya tidak berhalangan lagi dan tetap menyelesaikan 9 seri kampus Gcraft ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Izin live, Bu Rektor. Boleh, Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ci. Sama-sama.